dari proses panjang penyusunan aturan yang telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, advokat, lembaga hukum, hingga masyarakat sipil. Penyusunan KUHP baru berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Komisi 3 DPR menjelaskan bahwa sejak Februari 2025, draft KUHP telah dibuka untuk publik dan lebih dari 130 pihak memberikan masukan melalui rapat dengar pendapat serta uji publik. Pembaruan ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan hukum modern, sekaligus sebagai persiapan menuju diberlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026. Dengan begitu, KUHP yang baru berfungsi sebagai pedoman operasional yang mendampingi aturan hukum pidana yang juga diperbarui. KUHP baru memuat 14 substansi perubahan terutama dianggap penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana kita. Beberapa perubahan itu mencakup penyesuaian terhadap standar hukum nasional dan internasional, penguatan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, serta pemberian perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, peran advokat juga diperjelas sejak tahap awal pemeriksaan, sehingga hak warga negara untuk mendapatkan pendampingan hukum dapat lebih terjamin. Ada juga pengaturan mengenai keadilan restoratif, mekanisme kompensasi dan restitusi, serta upaya untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan zaman. Belakangan ini muncul sejumlah informasi di media sosial yang menimbulkan kesalahpahaman mengenai isu KUHP baru. Menangani hal tersebut, Komisi 3 DPR memberikan klarifikasi. Salah satu hoax yang beredar adalah klaim bahwa KUHP baru memperbolehkan penyadapan tanpa izin pengadilan. DPR menegaskan bahwa hal itu tidak benar. KUHP baru justru tidak mengatur mekanisme penyadapan, dan ketentuannya akan dibuat dalam undang-undang tersendiri dengan prosedur ketat termasuk izin ketua pengadilan. Informasi keliru lainnya seperti isu penyitaan gawai tanpa proses pengadilan juga dibantah. DPR menyatakan bahwa setiap kewenangan aparat kini diperjelas dan diperketat agar tetap sesuai dengan proses hukum yang adil. Pemerintah termasuk jajaran Polri menyampaikan apresiasi atas pengesahan KUHP baru ini. Mereka berharap aturan yang diperbarui dapat menjadi pendorong bagi peningkatan profesionalitas penegakan hukum serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan berlakunya KUHP baru mulai 2 Januari 2026, Indonesia diharapkan memiliki sistem hukum acara pidana yang lebih modern, lebih manusiawi, serta lebih siap menghadapi perkembangan zaman. Demikian rangkuman lengkap mengenai peresmian KUHP baru di Indonesia. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan seimbang untuk kedepannya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa